Baik, hari ini kita akan mencoba membuat yang namanya format penulisan skripsi. Ya, bagaimana caranya? Ingat baik-baik, kita menulis skripsi itu adalah di apa namanya di Word, ya Microsoft Word. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan membuka dokumen Microsoft Word. Nah, ini dia ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi membuka apa namanya Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini banyak pilihannya di sini nih. Ya, ada file, nanti hasilnya kayak gini. Ya, jelas ya. Lalu yang kedua ada home, nanti hasilnya kayak gini. Lalu ada insert, ya ini hasilnya kayak gini. Lalu ada desain, ya ini hasilnya kayak gini. Ini semua kita buka ini ya. Ada layout, ini hasilnya seperti ini. Ada reference, ya. Nah, ini nanti kita pakai juga nih terhadap apa namanya kutipan ya. Nah, tapi nanti aja. Lalu ada mailing, tapi mailing nggak dipakai. Review mungkin kita nggak banyak pakai. Ya kecuali saya mungkin kalau periksa skripsi bisa saya pakai ya buat coret-coret. Tapi sekarang nggak usah saya pakai itu. Saya cukup pakai iPad aja untuk mencoret-coret. Ya ada pensilnya jadi bisa saya pakai untuk mencoret-coret. Ada view, ini nggak juga. Ya mungkin view itu hanya membuat ini print layout ya, vertikal dan lain sebagainya. Tapi nggak terlalu penting. Nah yang paling penting itu adalah home di sini. Lalu yang penting lagi insert juga mungkin kalau ada yang mau dimasukkan itu penting. Ya home, desain. Ya desain juga saya rasa tidak terlalu penting. Ya layout. Nah ini yang paling penting layout ini. Karena kita bertolak dari sini. Jadi layout sama reference. Reference ini berkenaan dengan catatan kaki nanti. Jelas ya teman-teman ya? Jelas ya. Nah, kita mulai dengan yang namanya layout. Nah, layout ini ada margin, ada macam-macam di sini. Tapi sebelum kita menggunakan yang namanya margin ini, kita harus ke tanda panah yang di sini dulu nih, tanda panah yang di atas ini. Memastikan bahwa format kita sudah di apa namanya inci. Inci ya. Nah, jadi contohnya gini loh, coba lihat nih. Kalau kita lihat margin ini ya. Ini kan margin ini kita akan melihat ini margin, custom margin. Nah, ini akan keluar nih satu gitu. Ya, kalau udah satu kayak gini, ini udah inci namanya. Tapi ada nggak di antara kalian yang masih menggunakan sentimeter? Coba buka dulu di situ. Ya, jadi ke layout itu sekali lagi ya, layout buka margin dulu. Buka margin, lalu di bawahnya ada custom margin. Udah, custom margin udah dapat ya. Nah, yang begitu dapat ini ada nggak yang masih sentimeter, sentimeter, sentimeter? Atau udah sama dengan punya saya? Iya Pak, sama Pak. Semua sama? Sama. Sama kayak Bapak. Sama dengan saya ya. Nah, kalau seandainya masih ada yang pakai sentimeter, jalan mengubahnya, ini harus kita kasih tahu juga jalan ya. Jalan mengubahnya adalah ke sini dulu, ke tadi tanda panah yang saya bilang itu, tanda panah di atas itu. Oke. Nah, dari sini ada more comment. Ya, more comment. Jadi udah dapat ini keluar, ini ada more comment. Nah, dari more comment ini kita ke advance. Oke. Dari advance ini kita cari display. Mana display? Nah, ini display. Dapat display kan? Nah, jadi kalau seandainya punya kalian tadi sentimeter, ini diganti aja, ini ada tulis inci ya, inches kata orang si Ardi dulu inches katanya. Apalagi Ardi nggak bisa ngomong inci ya, inches katanya. Ya, inches. Oke. Nah, ini diklik di bawahnya. Nah, waktu ini diklik banyak pilihan di sini, ada sentimeter, ada milimeter, ada poin, ada pikas. Nah, jadi kalau tadi misalnya ini punya kalian masih sentimeter, ganti aja ke inci. Nah, ini inci. Sudah ya? Nah, kalau sudah oke aja, itu udah pasti otomatis inci. Sudah ya?
Nah, kalau sudah dapat itu, teman-teman ya, kalau sudah dapat itu, Anda harus ke margin ini. Margin, lalu custom margin. Sudah ya? Custom margin. Nah, ini sekarang topnya buat 1,5. Klik yang di atas. Nah, 1,5 kayak gini. Sudah? Lalu left-nya yang sebelah kiri, kiri halaman ini buat 1,5. Sudah? Lalu bottom 1, right 1. Benar. Sudah ya? Nah, kalau udah dapat marginnya, pindah ke paper. Oke. Pindah ke paper. Oke. Nah, papernya ini di sini A4. Kita tidak menggunakan A4, tapi kita menggunakan letter. Cari letter ke bawah. Nah, ini letter. Ada letter ya. Nah, ini letter diklik. Harus kayak gini posisinya. Pastikan nih, letter kayak gini. Sudah. Sudah, teman-teman? Oke. Setelah dapat letter, Anda ke layout sekarang. Ini layout yang di atas. Jadi tadi margin udah beres. Posisinya kayak gini. Paper adalah letter. Udah ya. Lalu layout sekarang yang dibereskan. Nah, kalau udah ketemu layout, header-nya ini bikin 1. Header 1. Lalu footer itu 0,7. Sudah? Nah, nggak ada salahnya, utak-atik lagi, lihat paper, udah letter, lihat margin, 1,5, 1,5, 1,11, lihat layout, 1,0,7. Udah? Ini baru di oke. Sudah. Jadi ya teman-teman ya. Ya, kalau gagal bikin ini 300.000 loh bayarnya sama Pak Hermon. Kalau edit sama Pak Hermon. Ya Panji ya. Hai Panji. Kalau kamu nggak bisa bikin editnya yang bagus, 300.000 sama Pak Hermon. Siap-siap. Oh ya, siap, Pak. Oh, haleluya. Oke. Nanti si Fiska aja yang bayar 300.000. Edit langsung dia. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita mengetik, teman-teman. Nah, kembali ke home. Home. Nah, ini home-nya. Udah jelas ya, ketemu home-nya? Sudah ya? Ya, kalau ada Ardi roh jahat di situ nggak apa-apa, Panji. Ya, udah di home. Kalau udah di home, ini hurufnya harus diganti ke Times New Roman. Cari ke bawah. Nah, ini Times New Roman. Times New Roman. TNR. Oke. Ini fontnya 12. Fontnya 12 ya. Kalau terlalu cepat nanti lihat rekamannya. Kalau dikasih. Oke, udah dapat ya? 12. Setelah dapat 12, ini sekarang Anda taruh center di sini. Di tengah. Kursornya taruh di tengah. Udah? Setelah kursornya di tengah, Jainal nggak usah pusing Jainal. Kursornya di tengah. Oke, sekarang mau siap ngetik kan? Nah, jadi ini tulis seperti ini, bab 1. Tidak di underline, tidak di bold. Ya, tidak di underline, tidak di bold. Sudah? Nah, lalu yang berikutnya, ini di enter. Nah, sebelum di enter, ini pastikan Anda ke paragraf dulu. Ini paragraf. Oke. Nah, ini masih kacau semuanya. Ini Anda nolin afternya. Jadi before, nol, PT,
ya 0 PT, lalu kalau after juga 0 PT. Oke, ini ada multiple. Anda ganti jadi double. Double. Sudah? Kalau formatnya sudah seperti ini, udah benar seperti ini semua, ini di oke aja. Kalau formatnya udah seperti ini di oke aja. Oke, lalu setelah itu Anda enter. Top. Nah, ini pendahuluan. Oke ya, sudah ya. Pendahuluan. Nah, sekarang Anda boleh mengetik. Misalnya, Anda boleh mengetik. Ya, ingat baik-baik. Kalau yang normal, ketikan itu, dia 2 spasi, normal. Ya, ini normal ya. Tapi antara bab yang namanya pendahuluan atau landasan teori, ya di sini nanti ada kalimat yang akan dibuat. Ya, ini misalnya kalimatnya. Ya, kita semuanya tidak kita punya nggak di itu ya, nggak di justify, tapi kita semuanya dari sini, dari kiri, ya. Nah, ini misalnya, ya, atau kita lihat ke skripsi yang udah ada aja ya, supaya lebih gampang ya. Ya. Nah, maksud saya jaraknya ini, atau saya buka aja skripsi yang lain dulu ya. Coba saya cari dulu. Pasien nih, ada pasien nih, banyak kali pasienku ini. Ya. Ini teman-teman ya, ini pasienku banyak di sini. Nih, pasiennya banyak ini. Ada Anton, ada Ati, ada Kori, ada Meria, ya, ada Devi, ada Evinta, Esther Rara, ini pasien semua nih. Pasien itu artinya yang sudah pernah mengedit ke saya. Ya, jadi kita pakai contohnya punyanya si ini aja, si Kori. Ya, ini bab satunya dia. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman, lihat nih. Oh, tapi ini Dulos punya, beda ya. Tunggu. Dulos dengan Obaja beda. Dulos dengan Obaja itu beda, Dulos pakai poin-poin. Ya, punya kita lah ya. Yang benar itu kan punya kita ya. Ati aja, Ati. Nah, ini Ati. Nah, ini coba lihat nih. Ini kan bab 1 tadi ya, udah ya sampai di sini kan, bab 1 pendahuluan. Maksud saya jarak dari pendahuluan ke kalimat di sini. Ya, ke kalimat di sini ya. Pendahuluan ke kalimat di sini. Nah, ini kalau dibuat, coba buat ini ya. Yang normal kan dia 2 spasi, ini 2 spasi. Ya, kalau kita klik ini 2 spasi, ini 1. Nah, jadi yang di sini tadi ini, ya, aduh kenapa ini yang dibuka? Sorry. Klik yang nggak perlu diklik. Untung yang benar yang diklik. Kalau yang jelek diklik ketahuan semua. Oke ya. Sekali lagi nih, ini kan seperti ini posisinya ya. Posisinya seperti ini. Jadi antara ini maksud saya tadi ini 3. Ya, 3 spasi. Ya, 3 spasi. Tahu nggak 3 spasi, cara membuat 3 spasi itu gimana? Cara membuat 3 spasi itu seperti ini dia. Ini naikin aja. Ini kan 2. Ya kan? Ini 2. Nah, cara membuat jadi 3 spasi, di enter 1 kali. Sudah? Di enter 1 kali, lalu ke paragraf di sini. Paragraf ini dibuat single. Nah, ini udah pasti naik. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Pak, belum ada, Pak. Masih dokumen. Pak, nggak ada. Oh, nggak ada. Masih dokumennya ke Ati tadi, Pak. Masih nyangkut di file itu, Pak. Oke. Nah, kalau ini kelihatan. Udah, Pak.
Sudah, Oke. Pak. Jadi maksud saya tadi yang ini loh teman-teman ya. Jadi ini kan ini 2 di sini kan dia kursornya, lihat nih. Kursornya kan ada di sini kalau 2. Nah, jadi kita harus membuat kursornya itu menjadi apa? Jaraknya itu menjadi 3. Nah, cara membuatnya ini balikin dulu ke atas. Sudah? Udah kan? Ini balikin dulu ke atas. Ini mendingan ini contohnya saya buat deh. Supaya kalian lihat langsung ada kalimatnya. Udah? Ini balikin dulu ke atas, lalu kamu naik ke sini lagi ke pendahuluan ini bikinnya. Dan naik ke pendahuluan ini kamu enter 1 kali. Nah, ini posisinya 4. Ya, dari sini ini 2 ke sini. Jadi posisinya 4. Ngerubah jadi 3 bagaimana caranya? Ke paragraf. Udah dapat ya paragrafnya ya? Kelihatan ya? Nah, paragraf line spacing-nya kamu ganti jadi single. Nah, ini udah 3 ini, bukan 4. Coba nih ya. Ini dari sini tadi kan, ini double 2. Double 2. Nah, ini 1 ke bawah. Nih. Jadi mulai ngetiknya itu di baris ketiga. Apa namanya? Di spasi ketiga. Oke? Nah, sekarang membuat ini, yang ini teman-teman nih. Coba lihat nih. Membuat ini kalau rata gini kan ngetiknya kan rata gini pasti. Membuat supaya ada paragrafnya. Bagaimana caranya membuat paragrafnya? Ya kamu ke paragraf. Sudah? Nah, di sini ada spesial. Spesialnya ini ganti menjadi apa? First line. Nah, yang di sebelah sini harus dibuat 0,5. 0,5 ya. Lalu yang spacing 000, lalu yang lain spacing double. Sudah ya? Oke, kalau sudah ini baru di oke. Nah, dia nanti akan seperti ini posisinya. Nih. Kalau Anda mengetik dari awal seperti ini, nanti yang lainnya misalnya yang lainnya ya. Yang lainnya ini otomatis akan turun sama. Di enter-enter itu pasti akan sama. Oke, sudah ya? Nah, yang harus kalian ingat adalah kalau ini selesai ini misalnya ya, ini lalu tadi ada judul di situ ya. Latar belakang masalah judulnya. Benar nggak? Oh enggak, ini dia main babat pendahuluan nih. Nggak tahu ceritanya apa. Sangat panjang ceritanya. Oh iya. Jadi dia pendahuluannya nggak ada membuat latar belakang masalah dia ini. Lanjut ya. Jadi seharusnya dari sini ya. Misalkanlah ini dalam sebuah ini kalimatnya dulu ya. Kalimat yang pertama. Kalau dia misalnya kalian hanya saran saya sih pengantar itu cukup dia satu ini aja satu. Nah ini kalau dia kayak gini, ini nggak perlu dimasukkan ke dalam. Ya baru nanti ini di enter, enter. Jarak antara antara di sini dari anak apa kegiatan rohani ke sini kan ini udah 4 nih kegiatannya kan. Jaraknya udah 4 kan? Benar nggak? Iya. Jadi ini posisinya di home dulu. Nah, Anda tulis nih latar jangan salah terus, nanti saya coret-coret ya. Kalau nggak mau kedukun skripsi saya coret-coret kalau mau kerja sendiri. Ya, kayak si Adi itu, kerja sendiri salah terus. Oke, ini di bold. Ya, ingat baik-baik ini tidak di bold. Jelas ya, yang bab 1 pendahuluan ini nggak di bold, jaraknya 3. Ya, 3. Siapa sih ini bolak-balik keluar? Jadi capek ini. Oke. Nah, ini kan masih 2 ini kan? Ini kan masih 2 ke sini. Nah, ini yang saya bilang tadi jadi harus dibikin 4. Enter sekali. Sudah ya? Nah, ini dapat yang bagus, latar belakang masalah. Lalu di sini ada ini terus ngetik. Ya, ngetik. Ngetik terus dia, ngetik.
Nah, ini ada lagi subjudul kan? Subjudulnya fokus penelitian. Nah, lihat nih jaraknya. Ini tetap 2, 4. Nah, ini 2 kali ya. 2 kali, 4 dia. Udah? Nah, pertanyaan penelitian. Demikian juga ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Nah, yang masalah sekarang adalah membuat ini. Membuat yang adanya apa? Namanya ini apa? Kutipan. Gimana caranya? Nah, ini coba saya blok dulu ya. Ini saya blok dulu. Biar saya bisa hapus nanti. Nah, ini kutipan nomor satunya di sini nih. Kutipan nomor satunya dia. Nah. Ini dihapus. Jadi kalau kita ngutip ini, dalam sistem gereja pelayanan sekolah minggu ditempatkan pada posisi yang ini mungkin di sini kali ininya ya, yang ini, yang nggak mau dia, yang berhubungan. Nah ini dia sampai di titik ini misalnya. Nah ini dikasih lagi tanda petik, dah. Jadi kalau udah ketemu tanda petik, lalu ke reference. Ini yang saya bilang tadi reference itu. Oke, reference di sini ada insert footnote, lalu di sini ada footnote. Nah, saran saya Anda buat footnote dulu di sini. Supaya kita bisa ngatur kutipan itu dari nomor berapa. Jadi kalau nanti ngerjakan bab 2, kalau kutipan itu dari nomor 10, berarti diganti jadi 10. Jelas ya? Tapi karena ini adalah bab 1, berarti kutipan itu dimulai nomor 1, insert. Oke, dia keluar kayak gini nih, teman. Ya, keluar kayak gini di bawah. Ini otomatis nih, garis ini semua otomatis. Ya, ini bukan kita yang buat, komputer yang membuatnya ya. Oke, lalu ini dipas. Ya, ini karena saya tadi ngutip ya, karena saya ngopi ya. Ya, nah ini dia. Oke, lihat kalau membuat catatan kaki, lihat di sana nama orang, nama penulis, tidak dibalik. Asli ya. Misalnya Hermon Siregar, bukan Siregar Hermon. Siregar Hermon nanti dipakai di kepustakaan. Ngerti ya? Jadi yang harus dibuat adalah Hermon Siregar. Ini Robert R. Jadi catat ya, nama orang, lalu nama apa? Nama buku. Judul buku ya, judul buku dimiringkan. Ya, judul buku dimiringkan. Sudah? Judul buku dimiringkan, lalu jilid 1, ini seharusnya harus ada di sini koma ya. Lalu setelah koma di sini buka kurung. Buka kurung ya. Nah, buka kurungnya ini nama kota. Nama kota, maksudnya kota penerbitnya di mana? Ya, misalnya kalau BPK Gunung Mulia, kota penerbitnya Jakarta. Oke. Lalu nama penerbitnya adalah BPK Gunung Mulia. Lalu yang berikutnya tahun penerbitnya, tahun terbitannya tahun berapa? Nah, ini dia. Ini tahun 1991. Tutup kurung, koma, halaman berapa? Jadi 7 ini halaman namanya. Tapi nggak perlu ditulis halaman, nggak perlu ditulis hal, nggak perlu ditulis hal M ya. Jadi cukup langsung angka 7 gitu. Tangkap ya? Jadi sekali lagi, catatan kaki, nama penulis, judul buku dimiringkan, koma, dalam kurung, kota penerbit, nama penerbit, ya, koma, tahun terbit, buku itu tahun berapa terbitnya, tutup kurung, koma, lalu halaman. Jelas ya? Nah, contohnya ini, kalau mau cari tahun berapa terbitnya gampang aja nih. Nah, misalnya Alkitab ini saya punya Alkitab nih. Ya, saya akan lihat di halaman dalamnya ya. Biasanya di halaman dalamnya, buka aja. Halaman 1 buka, kalau belum ada, lihat halaman. Di sini ada halaman yang dikatakan di sini. Ya, edisi NI Nestle Ellen ya. Cetakan tahun 2019. Nah, berarti ini penerbitnya ya ini diterbitkan 2019. Ya. Atau ini ada buku lagi di sini nih, buku saya Bagaimana Orang Berpikir Sukses.
karangan John Maxwell. Ya. Nah, cara mencari tahun penerbitnya atau nama kotanya tinggal lihat aja di buku ini. Nah, ini berarti kalau di sini ada Immanuel, berarti ini diterbitkan oleh Immanuel. Nah, lalu Immanuel itu di mana? Udah pasti di Jakarta kan Immanuel? Nah, ini yang dibilang penerbitnya. Di sini langsung ada ini. Penerbitnya Immanuel, ya. Penerbitnya Immanuel, berarti tulis Jakarta aja. Karena ditulisnya di sini dalam proklamasi ya. Nah, ini dia. Tulis penerbitnya Immanuel. Ya. Lalu ada di sini CBA International Member Sign 1991. Lalu yang 2022. Nah, ini ternyata bukan ini tahunnya. Di sini ada tulisannya cetakan kedua tahun 2012. Jadi buku ini diterbitkan tahun 2012. Ngerti ya cara membukanya ya. Jadi Anda mengutak-atik judul yang mengutak-atik halaman depan kalau mencari tahun cetakan. Oke, cukup? Baik, Pak. Cukup paham ya? Nah, ini misalnya ada buku Yesus Guru Agung. Ya, Yesus Guru Agung. Ya, penulisnya Dr. Socrates S. Yoman. Lihat baik-baik. Kalau menulis nama orang, jangan pernah dibuat gelar. Kita nggak perlu gelar. Nama orangnya yang ditulis langsung. Jadi kalau ini kan Dr. Socrates S. Yoman, Dr. William Hermon. Doktornya buang. Cukup tulis William Hermon aja. Paham ya? Nah, ini Dr. Socrates S. Yoman misalnya. Doktornya buang. Tulis namanya Socrates S. Yoman aja. Yang di sini nih, kayak Robert R. ini loh. Robert R. ini ya. Robert R. ini. Cukup tulis seperti itu. Sudah? Lalu tulis judul bukunya. Nah, ini judul bukunya dia Yesus Sang Guru Agung. Miringkan seperti ini. Di koma, baru kita cari ini terbitannya siapa sih? Gitu. Oh, kelihatan di sini ada Kalam Hidup. Berarti Kalam Hidup itu kota penerbitnya di mana? Bandung. Ya, Bandung ya. Kalam Hidup itu kota penerbitnya adalah Bandung. Jadi Bandung _2 Kalam Hidup. Oke. Nah, lalu di sini ada di sini cetakan pertama Agustus 2018. Berarti yang di sini setelah saya dapat di sini Kalam Hidup, di sini Bandung, di sini Kalam Hidup, koma, berarti di sini 2018. Tutup kurung koma. Halaman berapa yang saya kutip dari buku ini? Nah, itu saya tulis. Udah paham ya? Ya, kalau nggak paham nanti kita diskusi berikutnya boleh ditanya ya. Ya, tapi saya rasa udah paham itu. Ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini yang bagian ini ya, bagian yang pertama ini. Ya. Bagian pertama sudah ya. Yang ini mana lagi yang penting ini? Nah, ini cara membuat ini halaman. Cara membuat halaman ya, cara membuat halaman. Oke. Ini mungkin kita nggak pakai yang ini ya. Jadi kita pakai yang kalau halaman judul, ingat baik-baik, halaman judul itu selalu ada di tengah. Di tengah seperti ini. Jelas ya, di tengah, di bawah, bukan di atas. Halaman berikutnya di pojok kanan. Di pojok kanan ya, di pojok kanan halaman berikutnya. Hanya halaman judul yang posisinya seperti ini. Paham ya? Paham nggak? Halo, jawab dong kalau udah paham. Oke, baik. Kalau nggak paham juga ya nasib lah itu ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh iya, makanya jangan diam-diam terus. Oke. Ini kita coba membuat halaman judulnya pakai yang kertas kosong aja. Ini tadi ya. Oke. Ini cara membuat halaman judulnya bagaimana ini? Udah? Yang pertama insert dulu, insert. Kayak insert namanya di sini, insert. Udah? Udah dapat insert, Anda ke page number di sini. Di sebelah kanan ini ada header, ada footer, ada page number. Udah? Udah dapat ya? Nah, kalau udah dapat, ini dibuat, Anda buat semua top dulu, top. Top. Nah, ini cari yang posisinya semua di, ini kan ada ya. Ada yang di kiri, ada yang di tengah. Nah, ini yang di kanan nih. Klik aja nih yang di kanan nih. Top. Dapat ya? Nah, setelah itu, Anda coba buat yang di sini. Ini di copy, seperti ini. Di apa, di blok ya? Di blok. Nah, setelah ini di blok, kamu ke
Page number yang di sini dulu. Page number yang di sini ya. Yang di sebelah kiri. Page number yang di sebelah kiri. Ini di enter. Oke. Nah, lalu Anda ke format page number. Format page number dulu. Nah, halaman berapa dia mulai? Jadi contohnya gini, kalau halaman 20 bab 1 berakhir, berarti halaman 22 bab 2-nya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, karena ini adalah bab 1, berarti ini dimulai dengan start at, tulis aja ini. Apa namanya? Tanda panah yang di atas kamu klik. Nah, ini jadi 1 dia. Sudah? Lalu ini di oke. Oke. Nah, ini judulnya muncul. Kalau seandainya ini halaman, katakanlah ini Anda menulis bab berapa ini? Bab 2 lah katanya. Ya, bab 2-nya berakhir di halaman 12. Berarti bab 1-nya halaman 12, bab 3-nya bab 2-nya jadi halaman berapa? Halaman 13 misalnya ya. Nah, ini page number dulu di sini, Cep. Nah, ini style di sini. Ini langsung diketik juga bisa, 13. Oke. Nah, ini 13 dia keluar. Oke. Lalu 13 ini, ingat baik-baik, ini balik ke home. Ini ganti jadi Times New Roman. Ini ganti jadi nomor 10. Ya. Ini 10 ya. Fontnya ukurannya 10. Baik, Pak. Ya, jangan bikin fontnya gede ini. Oke. Setelah ini dapat, font ini dapat, ini diklik dulu nih. Oke. Sudah ya, diklik dulu ya. Nah, balik lagi kita ke situ. Karena kita mau membuat dia di tengah kan? Di tengah. Ini diblok lagi. Blok. Sudah? Sudah ya? Nah, lalu different phrase yang di sini nih. Yang di atas ini klik. Nah, hilang dia. Setelah dia hilang, kamu tarik ke bawah kursornya nih, di sini. Oke, setelah ditarik ke bawah, Anda ke page number yang ada di sini nih, page number, Anda ke bottom. Bottom terus klik yang di tengah. Nah, ini udah di tengah dia. Udah? Nah, setelah ini di tengah, ganti lagi nih. Karena ini fontnya berubah. Ya, ini jadi Times New Roman, ini 10. Oke? Ini diklik. Nah, coba kita bikin ke bagian di sini. Apakah dia sudah di kanan? Nah, ini lihat nih. Otomatis kan? Ini 13 di bawah, ini 14 di atas. Oke. Nah, ini kita klik lagi nih, mungkin ke halaman berikutnya. Nah, ini otomatis 15. Tangkap ya? Karena sudah disetting bagus seperti ini. Nah, ini 13 di bawah karena halaman judul. Ya, lalu yang di bawah ini 14 ini adalah halaman berikutnya. Gitu dong. Iya, Pak. Nah, makanya saran saya mengerjakan skripsi itu foldernya bukan folder ya, folder lah. Dalam tulis satu folder kayak gini nih misalnya. Nah, ini. Kelihatan nggak sih? Belum, Pak. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Nah, ini nama-nama ini ada Anton, ya Anton. Ini misalnya Anton nih, Anton. Nah, ini dia. Di foldernya dia ini ada bab 1. Ya, ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4. Nah, kalau kita klik bab 1-nya dia, contohnya ini. Nggak usah iri, Oris. Dia bayar saya 300.000 buat ini. Kalau kamu punya sih nggak apa-apa sih, Riz. Saya terima aja dengan senang hati saya kerjakan. Ya. Oke. Mantap, Boris. Nah, ini. Ya, di sini dia ada bab 1-nya dia kan? Nah, ini dia. Ini bab 1-nya dia. Oke. Ini halaman judulnya di bawah. Ini halaman 2, otomatis ke atas kan? Nah, kalau ini misalnya Kan, dibuka Pak. lagi, hah? Belum kelihatan. Apanya nggak kelihatan? Klikannya ini. Masih dokumen, Pak. Bukan, ini dulu sini. Kalau dulu itu penuh dengan bold.
Nanti mau saya ganti semester ini. Nah, ini kalau ini udah kelihatan. Udah, Pak. Nah, ini bab 1 kan? Bab 1-nya dia pendahuluan, terus sampai ke sini ke bawah. Nih, 1, 2. Nah, ini nggak ada yang tubrukan nih halamannya kan? Ingat baik-baik ya, semua di kiri. Jangan ada yang menjustify menjadi seperti ini. Nah, ini kita nggak menganut yang sistem ini ya. Kita nggak menganut rata di sini. Ya, jadi kita nggak rata. Jadi kita semua ke kiri. Paham ya? Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini contohnya ya bab 1-nya. Jadi bab 1-nya dia ini berakhir di halaman berapa ini? Bab 1-nya berakhir di halaman 10. Nah, sekarang kita lihat bab 2-nya dia. Bagaimana bab 2-nya dia? Nah, kita perhatikan bab 2-nya dia. Kelihatan nih? Kelihatan atau masih dokumen? Masih dokumen, Pak. Dokumen, Pak. Kalau ini udah kelihatan. Lagi loading, Pak. Ini udah kelihatan? Belum, Pak. Nggak kelihatan ya? Nanti harus keluar dulu. Nah, ini bab 2-nya dia. Tadi bab 2-nya dia berakhir di halaman 10 ya? Iya. Berakhir di halaman 10. Ya, karena bab 2-nya dia berakhir di halaman 10. Bab 1-nya ya. Bab 1-nya berakhir di halaman 10. Nah, ini dimulai dengan halaman 11. Ya, jelas ya? Ini dimulai dengan halaman 11. Nah, berikutnya ke bawah seperti itu, 12, 13. Paham ya? Nah, makanya saran saya kalau Anda membuat skripsi itu, foldernya itu jangan disatukan. Ya, semua bab 1 sampai bab 5 di situ semua. Jelas ya? Ya, jadi kalau misalnya ini kita buka seperti ini. Ya. Ini ada Anton ya. Ada Anton di sini. Kelihatan nggak Anton ini? Kelihatan, Pak. Ya, Anton kelihatan ya. Nah, ini kalau kita klik ini. Ini kelihatan semua. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Lihat, Ya, Pak. Lihat. ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Kalau Ardi nggak ada sama saya, dia kerja sendiri, makanya lama. Ya, dia 1 bulan dia baru bisa benar semua. Ya, biasanya kalau nggak ngedit di saya itu kayak gitu, saya salah-salahin, makin jeli saya ngelihatnya. Ya, makin dicari kesalahannya. Ribet. Berarti siap 300. Hah? Iya, biar di store 300, Oris. Tapi memang faktanya salah kok, gimana? Apalagi itu. Ya. Oke, kira-kira ini ya. Jadi nanti kalau membuat foldernya seperti ini. Jadi Anda kerja dulu bab 1, nanti bab 2 teori pengetikannya saya ajari lagi di bab 2. Bab 3 juga teori pengetikannya. Ini teori pengetikan untuk bab 1 aja ya. Bab 1 aja, karena bab 2 nanti ada variabel. Variabel itu di bold apa enggak? Ada indikatornya. Indikator itu diapain gitu. Ya, indikator-indikator yang akan dibuat di situ. Jadi bab 1 aja dulu, bab 1 ya. Bab 1 aja dulu udah cukup saya rasa supaya Anda bisa membuatnya dengan baik. Oke, ada yang mau ditanya enggak? Pokoknya saya udah ngajarin ya, ngajarin untuk bab 1, bab 2 nanti Dari kita. saya, Pak. Hah? Dari saya, Pak, mau bertanya tentang catatan kaki itu, Pak. Apakah kan punya saya masih ada rata kiri itu, Pak. Jadi masih ada spasi dulu atau tetap aja rata kiri? Oh, enggak. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Maksud kamu yang ini kan? Iya, Pak. Iya. Ya, dia gini ya. Iya. Nah, enggak, ini enggak boleh dia rata kiri. Jadi Anda harus membuat ke paragraf. Sudah? Iya. Ya, ini first line 0,5 tetap. Oke, Pak. Sama dengan alinea tadi ya. 0,5.
Oke, di sini dia. Oke, Pak. Ya, ini memang ada kutipan blok itu ya. Kutipan blok itu satu spasi. Jadi kalau kutipan kayak gini, yang kayak yang nomor 1 tadi ini ya, nomor 1 ini tadi, ini hanya bisa 2 sampai 3 baris. Ya, 2 sampai 3 baris ya. Tahu nggak? Nah. Tapi kalau dia udah lebih dari situ, ya lebih dari 2 sampai 3 baris ya. Ini kan dia dari sini misalnya. Ini kan nggak ditandain sama dia nih. Nah, ini dia. Ini misalnya ya. Oke. Sampai di sini misalnya. Oke. Kalau kutipannya ini saudara, ini modelnya kayak gini nih. Kalau seperti ini ya. Nah, tapi kalau seandainya ini, seandainya kutipannya itu mungkin dari sini misalnya. Katakan dari sini ya. Dalam hal ini bukan berarti sekolah minggu. Nah, ini misalnya kutipannya dari sini. Ini harus di-enter ke sini. Ini ratakan. Ya. Lalu yang ini mungkin di-enter lagi ke bawah. Nah, ini di-blok. Ini paragraf, ini dibuat single. Nah, dia jadi seperti ini. Oke, ini di-enter. Nah, yang di sini nih, yang ini kan, ini jangan rata dengan yang di sini. Kalau dia kutipannya seperti ini ya. Pokoknya 4 ke atas kutipannya seperti ini. 2 sampai 3 baris kutipannya seperti ini tadi. Ya, selalu mulai dengan koma pembuka, ya, titik di akhirnya, lalu koma penutup. Baru Anda ke reference untuk insert ini footnote ya. Nah, kalau kayak gini dia, Anda blok aja nih, blok. Lalu paragraf. Paragraf. Baru ini ke first line. Nah, ini 0,5 dia kan. Ini kamu ganti jadi 0,25. Nah, ini 0,25. Kalau udah seperti ini tinggal type aja, ini udah pasti rata. Jelas ya? Nah, biasakan gini, kalau udah ada yang tulisan kutipan yang seperti ini di sini, satu spasi ya. Ya, kutipan satu spasi. Anda harus membuat apa namanya? Anda harus membuat kalimat di sini. Kalimat yang sejajar dengan ini lagi. Jadi jangan langsung ini di spasi masuk. Ya, ini di spasi masuk kayak gini. Jangan, nggak boleh. Jadi Anda harus mengomentari ini dulu. Mengomentari kutipan ini. Di sini. Baru Anda bisa membuat alinea baru. Gitu ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Ya, contoh aja itu ya, contoh aja. Ada yang mau ditanya silakan. Jadi setelah kita ambil kutipan itu baru di bawahnya kita langsung komentar kita pribadi begitu, Pak. Yang mana tadi? Kalau misalnya kan kutipan udah diambil dari buku seperti yang Bapak buat tadi, terus di bawahnya kita langsung Iya, bikin komentar kutipanmu dulu. Jadi jangan langsung. Jadi dikomentari ini. Ya, misalnya seperti yang dikatakan oleh dokter nggak boleh lah, nggak boleh kalimat dokter kan. Seperti yang dikatakan oleh William Hermon dalam bukunya. Kamu kutip buku saya di sini. Sudah? Iya, Pak. Nah, ada judul bukunya, keluar lah ini pendapat saya di sini. Ya, dari pendapat yang di atas, misalnya saya setuju atau bukan saya, penulis ya. Penulis, Iya, Pak. bukan penulis, peneliti setuju terhadap pendapat penulis yang di atas. Dengan demikian kita tahu sekarang, dengan demikian diketahui sekarang bahwa peran gembala itu menjadi peran yang sangat penting. Titik. Baru kamu membuat alinea baru. Ya, jadi jangan pernah membuat kutipan itu gantung. Jadi kutipan itu harus menyambung kalimat dengan demi kalimat, gitu. Ngerti ya? Iya, Pak. Ya, jadi jangan dibuat kalimat gantung, maksud saya. Kalimat gantung itu putus di situ dikutip, lalu langsung alinea baru. Sudah langsung pemahaman yang lain yang dibahas di dalam. Ya, oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya rasa cukup dulu ini untuk bab 1 udah cukup saya rasa ya. Udah bisa membuat bab 1 itu. Ya, jadi yang harus dilihat contohnya itu adalah yang dari adik tadi ya isinya.
Nah, ini misalnya ya. Jadi bab 1 itu seperti ini posisinya, ini tadi 3, ini 4, ya 2 kali enter ya. Jadi kalau udah kursornya di sini, ini ditarik aja nih ya. Kalau dia udah posisinya kayak gini, latar belakang masalah ini, enter aja sekali. Nah, itu udah 4 itu. Kalau yang di sini, mau bikin 3, ya ini taruh di sini ininya, ini naikkan ke atas. Sorry. Ya, naikkan ke atas ya. Ya, naikkan ke atas. Ini kok nggak mau dia. Ya, pokoknya ini naikkan ke atas. 2. Taruh dulu. Nah, ini posisinya kayak gini ya. Ini kan dia 2 ini. Nah, kalau ini 2, ini enter aja sekali. Enter, sudah. Ini kan 4. Nah, sekarang berarti kamu naikkan 1. Ini bikin single di sini. Oke. Jelas ya? Nah, jadi bab 1 itu isinya latar belakang masalah. Nah, ini kutip aja sebanyak-banyaknya kayak gini. Nah, kayak gini lah cara membuatnya. Nah, ini fokus penelitian. Bagian kedua ya. Fokus penelitian. Nah, ini pertanyaan penelitian. Apakah ada ide-ide baru atau inovasi guru dalam membuat materi belajar? Apakah ada digunakan metode yang sesuai? Nah, ini 4 nih malahan. Ya, ini memang agak-agak sableng dia, jadi nggak usah terlalu diikuti ya. Karena banyak mereka skripsinya agak-agak salah ini. Nah, ini manfaat dan tujuan penelitian juga dia masih salah ini. Yang di sininya dia. Ya, lalu ada sistematika penulisan. Ya. Oke. Itu kira-kira. Ya, jadi ada 4 ya. Ada 4 apa 5? 5 ya. Latar belakang masalah, lalu apa lagi? Fokus penelitian. Ya, fokus penelitian. Lalu yang ketiga pertanyaan penelitian. Yang keempat tujuan dan manfaat penelitian. Nanti dibagi itu ya. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu yang kelima sistematika penulisan. Minggu lalu udah saya kasih contoh ya. Ya, dari disertasi saya sudah kasih contoh cara membuatnya. Oke, rasa cukup malam ini ya. Ya, ada mau ditanya lagi silakan kalau mau bertanya. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Masih ada waktu. Jadi untuk yang halaman tadi Pak kan ada tadi yang di tengah sama yang agak di samping kanan paling atas tadi Pak. Iya, kenapa? Jadi itu kan tadi untuk pendahuluan itu harus di tengah ya ini. Iya, di tengah. Bab 2 juga di tengah. Yang di bab 2 juga yang halaman pertamanya di tengah. Bab 3 halaman pertamanya di tengah. Bab 4 halaman pertamanya di tengah. Bab 5 halaman pertamanya di tengah. Oh, jadi bab halaman keduanya udah di atas begitu ya Pak? Kalau di setting seperti yang saya buat tadi sudah pasti benar. Oh ya baik. Berarti dia ikut sampai di bawah gitu ya Pak? Iya, iya. Kecuali nanti kalau udah pindah bab. Harus diatur ulang lagi misalnya kalau bab Iya, beda. nanti pindah bab atur ulang lagi. Ya Pak. Ya, kadang-kadang kesulitannya kan di situ ya. Nah, tingkat-tingkat kesulitan seperti itulah saya senang gitu. Ya, saya udah paling bahagia itu kalau udah tingkat kesulitan seperti itu. Ya. Bila penting apa? Bila penting dioret-oret dulu semua. Blacklist semua. Ah, itu dia. Bahagia itu saya itu. Wah, ada Pak Daniel tuh. Ada Pak Daniel tuh. Ya, selamat mengajar. Iya, Pak. Ya. Ya. Oke. Teman-teman, paham maksud saya ya? Nah, itu dia. Jadi Anda harus benar-benar itu. Jadi jangan sampai ada celah buat saya gitu. Itu bahaya kalau ada celah buat saya.
Usahakan tutup mati celah buat saya. Ya, itu paling bagus tuh Tres. Kalau kamu udah bisa tutup mati celah buat saya. Gitu. Tapi Udah kalau pasti tuh. masih ada celah saya menyalahkan kamu, bah itu dia. Ya, itu Iqbal itu terakhir itu. Udahlah Pak, saya cuma ada segini, kasihan dong Pak saya Pak. Udah Bapak aja yang buat dah, yang editin katanya. Udah stres banget dia. Karena saya nggak tanda tangani terus. Ya, kalau si Nidar dibantu sama si Pinta. Ya, banyak yang dibantu sama mereka, Pinta sama si Werlin yang bantu ya. Yakob dibantu mereka, Ardi apalagi itu. Ya Ardi udah hampir mati dia. Ya, karena salah terus, nggak pernah benar tuh punyanya Ardi. Iya. Oke, teman-teman. Paha semua ya. Paham, Pak. Oh, paham ya. Saya pikir paha. Ilah satu huruf nanti kalau ngomong kan. Oke. Cukup? Nanti ini ada rekamannya kalau ini. Nanti Anda bisa ulang-ulang. Rekamannya ini bisa dulu ulang-ulang. Baik Pak. Siapa? Makasih loh, Pak. Kok makasih? Makasih ya Bapak ganteng. Nah, itu dia. Orang-orang mau di museum kan kayak gini nih. Bapak sangat ganteng, manis, imut. Ngeri kali hidupmu Jainal. Udah rusak kau. Hati-hati. Ya, nanti kamu ikatan dinas sama Koaril aja biar cocok. Pak? Di Kalimantan, di RPS aja dia Pak, soalnya udah. Sorry ya nyaman. guys. Aku ambil masa pikir saya di Nias nanti. Saya katakan dulu, Mas. Kamu disatukan di Nias sama Hengki. Kalau Hengki Pak, nggak level gitu. Aduh. Oke, udah ya. Kalau kamu benar-benar laki-laki Jainal, kamu lamar Ella. Berani nggak ngelamar Ella? Enggak. Oke, baik. Cukup ya, teman-teman. Oke Pak. Ini saya mulai turun dari pesawat sampai di rumah sampai hari ini belum istirahat loh ini. Waduh. Ya, tadi Semangat langsung sekali khotbah, Bapak hari ini. Berat, Pak. habis langsung Ya, khotbah, ya, Pak. selesai khotbah langsung ngajar kalian. Tadi khotbah di chapelnya STT Dulos. Waduh, Nah, mantap. setelah itu baru langsung ke sini. Jaga kesehatan ya Pak. Ya. Ya channel saya jaga aja nggak apa-apa kamu ih. Oke. Bapak gemas deh. Oke, saya stop ini ya rekamannya nanti masuk suaranya channel yang jelek itu loh.